Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Laksana 13 yang akan membahas soal-soal yang beredar di grup peserta SKB Penyuluh Kesehatan Masyarakat tahun 2021, materi keempat. Soal nomor 1. Pernyataan apa yang akan dicapai dalam periode tertentu dengan status kesehatan merupakan pengertian dari suatu tingkatan tujuan promosi kesehatan. A. Tujuan pendidikan. B. Tujuan perilaku. C. Tujuan program. D. Tujuan evaluasi. Atau E. Tujuan monitoring. Jawabannya adalah C. Tujuan program. Soal nomor 2. Suatu proses diagnosis penyebab masalah, penentuan prioritas masalah, dan alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan merupakan definisi dari A. Program kesehatan. B. Promosi kesehatan. C. Monitoring kesehatan. D. Perencanaan promosi kesehatan. Atau E. Evaluasi promosi kesehatan. Jawabannya adalah D. Perencanaan promosi kesehatan. Suatu proses diagnosis penyebab masalah, penentuan prioritas masalah, dan alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan merupakan definisi dari perencanaan promosi kesehatan. Nomor 3. Dalam evaluasi promosi kesehatan, evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu A. Evaluasi formal dan evaluasi non-formal. B. Evaluasi subjektif dan evaluasi objektif. C. Evaluasi sumasi dan evaluasi formal. D. Evaluasi konsumtif dan evaluasi proyektif. E. Evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Jawabannya yaitu E. Evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Nomor 4. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya A. Kebiasaan atau tingkah laku. B. Moral manusia. C. Ukuran tingkah laku. D. Ukuran perilaku. E. Perilaku manusia yang baik. Jawabannya adalah A. Kebiasaan atau tingkah laku. Nomor 5. Yang termasuk sarana media above line atau media lini atas kecuali A. Media cetak. B. Leaflet. C. Media radio. D. Media film. Atau E. Media televisi. Jawabannya adalah B. Leaflet. Yang termasuk sarana media above line atau media lini atas yaitu media cetak, media radio, media film, dan media televisi. Nomor 6. Upaya promosi kesehatan untuk mencegah kelompok agar tidak jatuh sakit adalah tujuan promosi kesehatan pada tingkat A. Promotif. B. Kuratif. C. Rehabilitatif. D. Preventif. Atau E. Kuratif dan rehabilitatif. Jawabannya adalah D. Preventif. Upaya promosi kesehatan untuk mencegah kelompok agar tidak jatuh sakit adalah tujuan promosi kesehatan pada tingkat preventif. Soal nomor 7. Yang mana termasuk pengertian promosi kesehatan menurut Piagam Ottawa? A. Suatu proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kendali atas kesehatannya dan meningkatkan status kesehatan mereka. B. Suatu proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kendali atas kesejahteraan dan menurunkan status kesehatan mereka. C. Suatu proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kendali atas kemasyarakatan dan meningkatkan derajat kesehatan mereka. D. Suatu proses yang memungkinkan orang untuk menurunkan kendali atas kesehatannya dan meningkatkan status kesehatan mereka. Atau E. Suatu proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kendali
atas kesehatannya dan mensejahterakan derajat kesehatan mereka? Jawabannya adalah A. Pengertian promosi kesehatan menurut Piagam Ottawa yaitu suatu proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kendali atau kontrol atas kesehatannya dan meningkatkan status kesehatan mereka. Nomor 8. Dalam perencanaan promosi kesehatan, kita harus menentukan kebutuhan promosi kesehatan, meliputi A. Diagnosa dan prioritas masalah. B. Prioritas dan tujuan promosi kesehatan. C. Tujuan dan monitoring kesehatan. D. Tujuan dan manfaat promosi kesehatan. E. Solusi masalah kesehatan. Jawabannya adalah A. Diagnosa dan prioritas masalah. Nomor 9. 4 faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan dan saling mempengaruhi menurut H.L. Bloom kecuali A. Faktor lingkungan. B. Perilaku. C. Pelayanan kesehatan. D. Keturunan. Atau E. Ekonomi. Jawabannya adalah E. Ekonomi. 4 faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan dan saling mempengaruhi menurut H.L. Bloom yaitu faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Soal nomor 10. Salah satu dari 5 pendekatan promosi kesehatan adalah pendekatan medis. Tujuan dari pendekatan medis adalah A. Mengubah sikap dan perilaku individu di masyarakat. B. Bekerja dengan klien agar dapat membantu mereka mengidentifikasi apa yang ingin mereka ketahui dan lakukan serta membuat keputusan atau pilihan sesuai kepentingan dan keinginan mereka. C. Membebaskan dari penyakit dan kecacatan yang didefinisikan secara medis. D. Melaksanakan perubahan pada lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi. Atau E. Memberi info dan memastikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang masalah kesehatan, serta menetapkan keputusan untuk mengubah perilaku atas dasar info kesehatan yang diberikan. Jawabannya adalah E. Membebaskan dari penyakit dan kecacatan yang didefinisikan secara medis. Jadi, tujuan dari pendekatan medis salah satunya adalah membebaskan dari penyakit dan kecacatan yang didefinisikan secara medis. Demikian video soal-soal SKB penyuluh kesehatan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.